Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya. Ada yang tidak masuk nggak ketua kelas hari ini? Siapa? Ini sama Naila. Oke, berarti hanya ada 30 siswa ya. Oke. Ya, ketua kelas minta tolong dipimpin doa dulu. Siap berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita, Nadira. Silakan yang lain berdiri. Sini depan. Udah siap? Yap. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Nadira. Baik, hari ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan video tentang cerita asal-usul Pulau Komodo. Ya. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan video ini, kalian perhatikan baik-baik ya selama videonya nanti kalian saksikan, kalian perhatikan baik-baik, kalian simak baik-baik. Nanti setelah kalian menyaksikan, akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan terkait dengan video ini tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam video cerita asal-usul Pulau Komodo. Siap? Siap. Oke, ya.
Kita saksikan sama-sama, disimak sama-sama. Pada zaman dahulu kala, ketika manusia masih mendengar suara tanah dan air, dan bintang-bintang belum jauh dari jangkauan, tersebutlah sebuah kisah di pulau ujung timur yang kini disebut Pulau Komodo. Pada zaman dahulu kala, ketika manusia masih mendengar suara tanah dan air, dan bintang-bintang belum jauh dari jangkauan, tersebutlah sebuah kisah di pulau ujung timur yang kini disebut Pulau Komodo. Apa yang kau titipkan, wahai alam, akan kujaga dengan seluruh jiwaku. Maka dimulailah masa kehamilan yang telah melahirkan dua anak dari dua dunia. Tuan putri, dalam rahimmu ada dua jiwa, sepasang kembar. Maka aku akan melahirkan dua pelita untuk dunia ini. Namun takdir tidak selalu melahirkan dalam bentuk yang sama. Ampun putri, ini seekor binatang. Dia anakku, darahku, sama dengan saudara manusianya. Putri memberi nama pada yang manusia, Gerong, dan pada saudara kembarnya yang bersisi, Ora.
Kalau aku besar, aku akan membawamu ke desa. Semua orang harus tahu kita bersaudara. Manusia takut pada aku. Aku hanya ingin hidup di bawah pohon rindang. Hari-hari berlalu. Mereka tumbuh dalam dunia yang berbeda, namun hati mereka tetap menyatu. Penduduk desa menemukan jejak besar bersisik dekat ladang. Binatang raksasa ini ancaman. Dia harus diburu. Tidak, dia saudaraku. Ketakutan melahirkan kebencian. Manusia lupa dan darah dilupakan. Jika aku tak bisa hidup di antara kalian, maka aku akan menjadi penjaga hutan ini. Aku bersumpah menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi ini, termasuk saudaraku yang tersembunyi. Namun, kekuasaan dan warisan tidak mudah diwariskan tanpa luka. Di suatu pagi, sang putri pergi. Ia lenyap di balik kabut. Banyak yang percaya ia menjadi bintang penjaga. Saudara manusia itu, Mas,
Jadi tadi kalian sudah menyaksikan tayangan yang berjudul Asal-usul Pulau Komodo. Sebelum kita ke pertanyaan yang tadi sudah Ibu bilang ya, Ibu mau tanya dulu. Kalian sebelumnya sudah pernah menyaksikan cerita-cerita animasi seperti ini sebelumnya di TV atau di mana? Di internet? Udah pernah belum? Ya. Biasanya kalian menyaksikan apa? Tayangan apa? SpongeBob. Oke, terus apa lagi? Upin Ipin. Oke, apa lagi? Sopo Jarwo. Ya, Sopo Jarwo. Ya, dari sekian banyak animasi. Nah, di situ kan banyak sekali cerita-cerita fiktifnya ya. Cerita fiktif itu nyata atau tidak nyata sih? Tidak nyata ya, hanya khayalan atau cerita imajinasi. Nah, di dalam cerita-cerita tersebut biasanya ada amanat yang terkandung nggak dari sebuah cerita? Ada nggak? Ada ya. Ada judulnya nggak biasanya dalam sebuah cerita itu? Ada tokohnya tidak? Ada sifat tokohnya juga tidak? Ada. Nah, ada latar tempatnya tidak? Latar waktu? Nah, latar waktu, latar tempat ya, amanat, judul itu banyak. Nah, itu semua adalah unsur intrinsik dalam sebuah cerita ya, baik dalam video maupun dalam teks. Oke. Baik, kita coba lanjut ke sini. Dari yang tadi sudah kalian saksikan, tayangannya berjudul apa? Judulnya apa? Oke. Judulnya. Siapa yang berani maju ke depan untuk mengisi judulnya, menuliskan judul? Silahkan, siapa? Martin, ayo Martin. Judulnya Martin. Coba kamu tulis. Apa dari cerita yang tadi sudah kamu saksikan judulnya? Yang tadi. Gak apa-apa. Touchscreen ya ini. Oke. Betul salah teman-teman? Betul salah teman-teman? Betul ya. Lanjut lagi. Ada tokoh. Siapa tokohnya? Siapa yang berani maju ke depan? Ayo, Gilang. Tokohnya siapa Gilang? Maju ke depan tuliskan. Tadi ada siapa? Ada siapa? Siapa ayo? Ayo tadi menyimak tidak? Nama yang anaknya yang menjadi komodo siapa tadi? Lupa. Ayo. Ya, yang inget apa? Ya, siapa manusianya namanya? Bukan Gilang, Giron. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya di situ. Oke, terima kasih Gilang. Yang lain? Siapa lagi? Lengkapi tokoh-tokohnya. Ayo, Atiko silakan. Oke. Agak susah ya, karena ini kan touchscreen, jadi tangannya agak sensitif, agak tergeser. Oke, bagus. Atiko, wah lengkap sekali. Orah, tabib tua, putri naga, hebat. Siapa lagi? Orang tua, bagus. Orang tua desa. Oke, tepuk tangan dong buat Atiko. Banyak sekali ya ini ya. Sudah dilengkapi semuanya oleh Atiko. Tokohnya ada Gerong, Ora, tabib tua, putri naga merah, orang tua,
desa. Nah, semua tokoh-tokoh ini adalah yang ada di dalam cerita tersebut, ya. Kemudian ada lagi ya. Oh ya. Latar tempat. Siapa yang mau jawab latar tempat? Siapa yang mau isi? Ayo, silakan latar tempat. Nurul, Nurul. Ayo, silakan. Di pulau mana tadi? Enggak apa-apa, nggak hilang. Oke. Terus kemudian ada latar waktu. Siapa? Oke, Nurul. Tadi Nurul, sekarang Nurul. Terima kasih, Nurul. Teman-teman lihat semuanya di sini. Judul asal-usul Pulau Komodo. Betul atau salah? Betul ya. Tokohnya Gerong, Orah, Tabib Tua, Putri Naga, dan orang tua desa. Sudah lengkap semua belum? Udah. Ada yang belum lengkap nggak kira-kira? Enggak ya, udah semua ya. Nah, terus latar tempatnya gimana? Pulau Komodo. Latar waktunya terjadi kapan? Pada zaman dahulu. Nah, sudah ini semua. Ada satu lagi. Amanat. Silahkan. Yang mau coba maju. Oke, Dava. Boleh, ayo. Kira-kira dari cerita tadi amanatnya apa? Kasih sayang orang tua tak terbatas. Hebat ya. Ada lagi? Ayo yang lain. Ya, silahkan. Hebat nih. Menghargai ciptaan Tuhan. Oke. Hebat. Tepuk tangan buat Nurul ya. Nurul. Bisa diudahin ya. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya yang sudah maju. Tadi ada amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut, yaitu ada kasih sayang orang tua yang tak terbatas. Siapa orang tuanya? Putri Naga, ya. Dia kenapa kasih sayang orang tua itu tak terbatas? Kenapa? Oke, apa? Karena ia masih menghargai anaknya meski terlahir berbeda. Oke, bagus. Hebat, Atiko. Karena seorang ibu masih menghargai dan mencintai anaknya meskipun anaknya itu terlahir berbeda. Apa bedanya memang? Apa bedanya? Apa bedanya, Eterio? Bentuknya bagaimana bentuknya? Manusia dan komodo. Komodo itu apa sih? Hewan, ya. Jadi Putri Naga ini meskipun dia melahirkan dua orang anak yang berbeda, seorang manusia dan seekor komodo gitu ya, hewan, tapi ibunya tetap menyayangi kedua anaknya dengan penuh kasih sayang, tidak membeda-bedakan. Nah, itulah yang terkandung amanatnya di dalam cerita Pulau Komodo tadi. Kasih sayang orang tua tak terbatas. Kemudian yang kedua, menghargai ciptaan Tuhan. Kenapa di sini ada menghargai ciptaan Tuhan? Hewan, ada tumbuhan, dan semuanya ya. Nah, itu karena di sini ada dua anak yang berbeda, manusia dan juga hewan. Bagaimana sih reaksi warga-warga yang ada di sekitar suku tempat tinggal Geroh dan Orah? Gimana pada awalnya? Takut atau langsung menerima begitu saja atau takut?
awalnya takut ya, awalnya takut. Tapi karena di sini Gerong sebagai kepala sukunya yang ketika dia sudah dewasa, dia dipilih menjadi kepala suku, si Gerong ini memiliki kebijakan bahwa penduduk desa tidak perlu takut terhadap makhluk bersisik yang disebut dengan komodo. Nah, makhluk bersisik itu adalah saudaranya si Gerong yang bernama Ora. Gerong sebagai kepala suku yang memerintahkan kepada penduduk desanya supaya tidak mengganggu kehidupan komodo atau hewan bersisik tadi, ya. Hidup berdampingan, saling menghargai dan tidak mengganggu. Oleh karena itu, Ora sebagai komodo juga dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa terancam sehingga tidak akan mengganggu kehidupan warga-warga di desa. Nah, itu adalah amanat yang terkandung di dalam cerita asal-usul Pulau Komodo. Dan sampai sekarang, kira-kira Pulau Komodonya masih ada nggak? Di mana? Di mana? Nusa Tenggara Timur. Ada yang udah pernah ke sana belum? Belum. Ya sama, belum juga. Ya, tapi di sana khusus untuk habitat komodo, ya. Jadi betul-betul di sana komodo hidup secara bebas, tetapi tetap diawasi oleh warga sekitar dan juga oleh petugas-petugas yang ada di sana, gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak dari cerita tadi atau dari materi tentang menganalisis nilai-nilai dalam sebuah cerita? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke. Kalau gitu kita lanjut kepada tugas kelompok. Kalian sudah duduk berapa orang yang satu baris? 5 orang ya? Oke, baik. Satu baris ini kita anggap sebagai satu kelompok ya. Jadi sudah terdiri dari 5 orang. Tugas kalian nanti yang pertama adalah memilih buku, karena kita sekarang sedang ada di perpustakaan ya. Tujuannya adalah hari ini kita bisa memilih buku dan mencari buku mana yang akan kalian baca. Tapi bukunya itu harus buku cerita fiktif. Tadi udah tahu kan cerita fiktif itu seperti apa? Cerita yang tidak nyata atau imajinasi ya. Nah, kalian cari bukunya, judul bukunya, setiap kelompok cukup satu buku saja. Nanti kalian baca tiap-tiap kelompoknya buku tersebut, cerita tersebut. Setelah itu kalian diskusikan tentang isi dari buku tersebut, bagaimana ceritanya. Nanti di sini kalian tuliskan apa saja judul ceritanya, tokoh, latar waktu, latar tempat, alur, dan amanat. Kemudian di halaman berikutnya ada nilai-nilai yang terkandung. Nanti kalian diskusikan dulu dengan teman kalian satu kelompok, baru nanti diisi dan dijawab. Gitu ya. Bisa? Silakan. Salah satu teman kelompoknya saja yang memilih dan mengambil bukunya ya. Jangan semuanya, cukup satu perwakilan saja supaya tidak ramai. Ini bisa sambil bagikan ya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis, Neng. Rasya. Ini Rasya. Ditulis dulu nama kelompoknya. Ya. Iya, terus nama-nama kelompoknya semuanya ya. Ini cuma 3 orang ya, Bat? Nggak apa-apa. Nama kelompok diisi nama teman-teman kamu satu kelompok. Ditulis semuanya ya. Sudah dapat ceritanya? Oke, betul ya. Jangan ambil yang majalah. Kalau yang majalah itu ceritanya nanti banyak, berbentuknya komik gitu. Oke, sudah dapat bukunya? Coba tunjuk angkat tangan bukunya. Yang sudah dapat buku itu coba lihat bukunya. Oke, nggak apa-apa judulnya sama nggak apa-apa. Oke,
Ya sudah, kalian silakan dibaca dulu bukunya, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya. Nanti setelah semua terjawab, kita maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Udah ditulis belum semua nama kelompoknya? Udah. Diskusinya ke sini, ke kelompok kamu tuh. Kenapa? Nggak. Dibagi tugasnya ya, jadi biar teman-temannya semuanya bisa berdiskusi dengan baik. Jangan cuma satu orang. Ya, dibaca dulu. Udah ketemu belum tokohnya? Belum. Apa? Dibaca dulu ceritanya. Ayo Abad. Semangat, cuman bertiga, apa-apa. Untuk di bagian nilai-nilai yang di lembar kedua, apabila tidak ada di dalam cerita tersebut, gak apa-apa dikosongin aja. Tidak harus semua nilai itu ada dalam sebuah cerita ya. Kalau bukan zaman dahulu, latar waktunya bisa diisi dengan saat ini atau pagi hari. Ini ceritanya bagaimana kamu baca deh? Dia suasananya, suasana pagi hari atau malam hari gitu, atau siang hari. Untuk latar waktu kalian pahami dulu ya, ini terjadinya cerita itu pada kapan waktunya, pagi hari, siang hari, atau pada zaman dahulu gitu ya, atau terjadi di hari apa. Coba dipahami dulu ceritanya ya. Alur itu adalah maju atau mundur. Dia kalau misalkan alurnya membicarakan cerita tentang masa lalu, berarti mundur. Tapi kalau misalkan bercerita tentang kejadian yang berurutan, nah itu adalah maju alurnya, ya. Nah, kalau tadi, siapa? Namanya siapa, Raisa?
Alurnya maju atau mundur? Alurnya maju atau mundur ini? Maju. Kenapa Albert Alfariji? Alur tadi ya, jalan ceritanya. Jalan ceritanya menceritakan tentang masa lalu atau kejadian yang terjadi saat ini dan berurutan. Step by step gimana ceritanya? Tentang apa ini judulnya? Tentang orang kembar dan ikan. Kira-kira terjadinya ini pada waktu kapan? Terjadi saat ini. Berarti alurnya maju atau mundur? Nah, iya. Latar waktunya tuh masih kosong. Coba terjadi di peristiwanya, ceritanya kira-kira pagi hari, siang hari. Kenapa Martin? Nggak. Apa ya? Kamu madep sana. Nah, Gilang jangan iseng ya. Ayo, masih kosong sih. Diisi dong. Ayo. Ya, ayo dicari, didiskusikan. Kalau untuk nilai, tidak semua nilai ada nggak apa-apa. Kalau misalnya di dalam cerita itu tidak ada nilai religiusnya, ya sudah berarti kosong. Tapi apabila ada nilai sosial, nilai moral, dijawab saja, diisi. Amanatnya apa itu Martin? Judulnya apa? Ada apa di situ? Kira-kira ceritanya tentang apa Martin? Nah, bersih-bersih sampah. Amanatnya kira-kira kalau dari cerita bersih-bersih sampah itu apa? Pesannya apa pesannya? Menjaga menjaga lingkungan, terus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ya boleh, seperti itu amanat ya. Untuk yang di sini yang nilai, nanti dibaca apakah ada nilai moralnya, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius. Kalau memang tidak ada, tidak usah diisi kosong ya. Tidak harus semua nilai ada. Ayo Ferio, udah. Nah, udah masuk ke nilai-nilai nih. Bukti dari cerita itu di situ peristiwa apa nih yang menguatkan terjadinya nilai moral itu? Kalau memang tidak ada ya kosongkan saja, gitu ya. Yang penting ini yang ada diisi, ya. Sesuai dari cerita yang kamu baca aja. Alur ceritanya maju atau mundur. Ini menceritakan tentang kejadian yang kapan? Saat ini kah? Iya malam hari. Tapi kemudian setelah malam hari terjadi pagi hari nggak? Nah, berarti kan dia terjadi berurutan ya. Nah, berurutan. Kalau berurutan itu namanya alur maju.
Kalau mundur, dia menceritakan tentang masa lalu. Alurnya. Oke. Jadi alurnya maju mundur. Maju. Sip. Bukti, iya, bukti ceritanya itu, peristiwanya bagaimana. Gitu. Waktu itu udah pernah kita kan ya menuliskan bukti-buktinya ya. Nah, bukti dari cerita itu maksudnya bukti dari peristiwa tersebut ceritanya tentang apa nih? Ya waktu itu kita pernah bahas juga di kelas ya tentang bukti-bukti pada cerita. Kalau memang ada buktinya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa, dikosongkan saja. Cahaya, diskusi dong sama temennya. Gimana? Ya itu diisi. Diisi sesuai yang ada dari cerita kau baca. Pengertiannya ada di belakangnya. Nggak semua harus diisi, nggak apa-apa. Sesuai dari cerita yang memang kamu baca, yang sesuai nilainya itu yang ada apa, gitu ya. Betul. Iya, sama-sama. Ayo, Everio. Udah selesai belum, Everio? Belum. Kenapa Martin? Mas. Boleh. Nggak apa-apa. Berarti ada nilai moral apa sosial itu? Nilai apa? Iya, maksudnya masuknya dalam nilai moral atau nilai sosial? Moral. Apa ya? Terus bukti ceritanya ya yang sesuai dari cerita. Betul sekali. Ayo dong, jangan bercanda aja. Sudah selesai belum ini? Belum. Ayo. Diskusi yang baik. Kalau cuma ketemunya 1 atau 2 nilai nggak apa-apa, kan sesuai dengan cerita yang kalian baca. Buktinya ada nggak? Latar waktunya terjadinya pada pagi hari atau malam hari? Pagi, seperti itu. Jadi jangan suatu hari, ya. Dipahami dulu situasi ceritanya itu terjadinya pada saat apa. Ya Gilang ya? Iya. Kino, yang benar jangan begitu. Udah selesai, coba lihat. Gak ada, gak apa-apa. Kan sesuai dengan cerita yang kalian baca ya. Pegang dulu, nanti maju ke depan kita bacakan. Kelompok Martin sudah selesai, kelompok Everio sudah selesai. Ayo, siapa lagi yang menyusul? Kenapa? Boleh, apa-apa. Oh, Bet udah. Hebat, coba lihat Bet.
Nggak apa-apa, kan sesuai dengan cerita yang kamu baca. Kalau memang tidak ada, nggak apa-apa. Oke, sip. Hebat. Disusul kelompok Albert. Ayo, siapa lagi kelompoknya? Yang perempuan kelompoknya sudah ada yang selesai? Belum. Apa? Bentar lagi. Oke. Everio sudah, kelompoknya Martin sudah, Albert sudah. Yang sudah kelompoknya jangan bercanda. Ayo, ya. Tetap tenang, tertib. Ya, Martin ya. Vino duduknya yang benar dong. Jejen, duduk yang tertib. Udah selesai, Ferio. Nanti yang mau maju siapa? Yang mau maju ke depan? Kelompoknya siapa? Yang membacakan. Kalau yang sudah selesai, diskusikan lagi sama teman-temannya siapa nanti yang kira-kira mewakili ke depan untuk membacakan hasil analisis kalian. Siapa Martin? Kelompoknya yang mau maju. Yang mau maju siapa nanti? Ah, langsung sama siapa? Boleh. Terus apa siapa buat kelompoknya buat yang mau maju? Ah, bentar lagi diskusi. Oke. Ini siapa? Saya, Everio. Sama? Sama Jejen. Enggak sama Dapa? Nggak mau. Wah, udah selesai nih Tiko. Udah ya? Oh, bentar lagi. Udah, Belva. Siapa yang mau maju ganti Belva? Nanti saat maju bukunya dibawa juga ya ke depan ya bukunya ya. Iya, 2 orang aja nggak apa-apa. Siapa ayo? Ya, Ipe sama Kayla, oke. Sudah? Nanti mau maju siapa? Oh, nggak Nurul. Nanti bukunya dibawa ya. Disusul kelompoknya Belva udah selesai. Disusul lagi kelompok Atiko sudah selesai. Siapa lagi? Tinggal berarti kelompoknya Vanessa. Oke, ditunggu ya. Ayo, tetap semangat diskusinya. Nah. Ya, baik. Sudah duduk yang rapi lagi. Jangan berisik. Kita sambil menunggu satu kelompok yang belum. Supaya waktunya tidak terlalu lama ya, karena sebentar lagi kita maju dulu kelompok yang sudah selesai. Yuk, dari kelompok Atiko silahkan, siapa yang mau maju ke depan? Oke, boleh. Bukunya ditunjukkan biar teman-temannya lihat ini loh buku yang kalian baca. Yang lain tolong perhatikan. Yuk, yang laki-laki di belakang, kelompok-kelompoknya tolong diperhatikan bagaimana cara dari awalnya mereka memperkenalkan diri. Nah, oke. Yuk, silahkan. Hari ini kami akan melakukan tugas identifikasi unsur prinsip cerita yang terdiri atas kira-kira
Zahra, Nurul, Atikoh, Nuril, Indah. Unsur intrinsik jawabannya. Judul cerita, Dakdikduk, tokoh, sepupu Erin dan Kak Eri. Latar waktu, malam. Latar tempat, kampung. Alur maju. Amanat, berhati-hati dalam menjaga barang orang lain. Nilai moral. Berusaha memperbaiki dan berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Bukti dari cerita, mencari puncak sigar pepadun yang hanya terdapat 8 yang seharusnya ada 9. Nilai sosial, meminta maaf karena sudah menghilangkan salah satu puncak sigarnya dengan bahasa yang baik dan sopan. Meminta maaf karena bukti dari cerita, meminta maaf karena sudah merusak mahkota sigar pepadunnya dan menghilangkan salah satu puncak sigar pepadun Kak Reni. Nilai budaya, menikah dengan adat kampung dan menggunakan mahkota sigar pepadun. Bukti dari cerita, Kak Erin akan menggunakan adat kampung saat menikah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Atiko. Selanjutnya, siapa? Kelompok Martin. Ayo, silakan. Stephen dengan Hakim. Oke. Bukunya ditunjukkan. Oke, sudah ya. Ya, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompoknya adalah Martin, Alvino, Satria, Hakim, Stephen. Baca judul cerita. Judul cerita. Ada apa di situ? Nama kelompoknya adalah kakak dan adik. Latar waktu siang hari. Latar tempatnya Trotoar. trotoar pinggir jalan. Alur maju. Amanatnya menjaga lingkungan selalu bersih. Nilai moral, keberanian. Aku harus gesit dan berani. Nilai sosialnya kepedulian. Bukti dari ceritanya waktunya untuk berburu musuh sampah. Oke, terima kasih untuk Hakim dan Stephen. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok siapa lagi? Everio, silakan maju. Kelompok Everio. Ya, siapa? Dejen dan Everio. Silakan. Pelan-pelan. Siapa depan? Ke depan. Oke. Yuk, yang lain tolong perhatikan kelompoknya. Kita perhatikan teman kita di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membacakan identifikasi unsur intrinsik cerita. Nama kelompok Rio, Dava, Pajah, Gilang, dan Jejet. Unsur intrinsik judul cerita akan kemana Boti, Ya. tokoh Boti, latar waktu siang hari, latar tempat supermarket dan sungai, alurnya maju. Bagus. Amanat kita jangan membuang sampah sembarangan karena sampah bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna atau bermanfaat. Lanjut. Jenis nilainya nilai sosial, isi nilai yang ditemukan menjaga kebersihan lingkungan dan mendaur ulang sampah yang tidak terpakai. Oke, terima kasih untuk Everio dan Jejen. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Nah, selanjutnya, kelompoknya Pak Albert. Silahkan, ayo Albert. Kabarnya Albert nih. Ya, Albert.
Ya, yang lain tolong disimak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan identifikasi unsur intrinsik cerita. Nama kelompok Al-Fariji, Albert, dan Farhum. Judul cerita Biar Biar. Yang benar. Tokoh Biar biar. Ya. Nama tokoh naga dan buaya. Latar waktu siang atau sore. Oke. Latar tempat Pulau Mintin. Oke. Alur maju. Amanat saling bekerja sama agar tugas cepat selesai. Yuk, lanjut. Nilai moral kerjasama. Bukti dari cerita mereka bekerja sama untuk mendapatkan ikan. Nilai sosial saling membantu. Bukti dari cerita membagikan tugas agar terselesaikan. Oke, terima kasih Farhan dan Albert. Tepuk tangan dong untuk Farhan dan Albert. Dan juga kelompok-kelompok yang sudah berdiskusi dengan baik. Selanjutnya, kelompok siapa? Wih, kelompok IP dengan Cahaya. Tepuk tangan dulu dong sebelumnya. Teman kalian. Ya, ya. Ya, bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih unsur intrinsik cerita. Sama kelompok. 1. Belvania, 2. Naila N, 3. Kaila, 4. Cahaya, 5. Sifatul. Unsur intrinsik. Judul cerita. Kapi Ayah Ajaib. Tokoh Ayah Mak Dek Gam. Latar waktu sore hari. Ayo, jangan Latar tempat di rumah. Alur maju. Amanat jangan menjadi anak nakal dan berbuat jujurlah kepada orang tua. terus. Jenis nilai. Isi nilainya ditemukan bukti dari cerita. Nilai moral bertanggung jawab. Degem harus membereskan semua kekacauan yang dibuatnya. Nilai sosial kepedulian. Setelah selesai Degem membereskan dirinya, Mak berbaik hati menimba air untuknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya Batul dan Cahaya. Terima kasih juga untuk bapaknya sudah diskusi dengan baik ya. Yuk, Vanessa dengan siapa? Vanessa. Oke. Siap? Iya, silakan. Baca. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vanessa bukunya ditunjukkan. Nah, Ketua kelompok raya anggota yang terdiri atas Vanessa, Yunita, Anissa, Rasya. Baca cerita yang disediakan lengkapi tabel berikut berdasarkan cerita tersebut. Unsur intrinsik. Judul cerita. Ketika listrik padam. Tokoh Seruni, Bapak dan Ibu. Latar waktu malam hari. Latar tempat rumah. Alur maju. Amanat. Kita harus berani menghadapi ketakutan. lanjut. Analisis nilai dalam cerita. Jenis nilai moral. Keberanian menghadapi kegelapan. Bukti dari cerita. Seruni berani mengambil lilin walaupun dia takut dalam kegelapan. Oke. Nilai sosial. Mendengarkan kata orang tua. Bapak menyuruh Seruni mengambil lilin, lalu Seruni mendengarkannya. Terima kasih untuk Vanessa dan juga tentang kelompoknya juga yang sudah diskusi dengan baik. Selanjutnya ada kelompok yang belum maju. Sudah ada kelompok yang belum maju? Ada yang belum? Udah semua ya? Ya. Tadi ini Bu koreksi sedikit ya. Coba perhatikan. Ada beberapa yang keblibet ya.
unsur intrinsik. Ya, sama-sama ya. Unsur intrinsik. Ya, mungkin di depan karena gugup, karena malu ya. Tapi teman-teman yang lain di belakang jangan menggoda atau mengecoh temennya ya. Jadi nanti temennya gugup, deg-degan, nggak apa-apa. Ya, tepuk tangan buat kita semua hari ini. Jadi hari ini tadi kita belajar apa saja? Tentang pertama apa? Identifikasi unsur intrinsik cerita. Oke, terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Analisis nilai dalam cerita. Oke, ya betul. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang unsur intrinsik ya yang ada dalam cerita, video dan juga teks. Dan kita juga menganalisis apa-apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut, baik dalam video maupun dalam teks. Ya, gimana hari ini belajarnya? Senang nggak? Kalau belajar di perpustakaan gimana? Nyaman tidak? Nyaman. Semangat tidak menggunakan media pelajaran yang ya, kalian bisa mencoba di depan seperti tadi ya, menulis di layar yang touchscreen gitu ya. Ada pertanyaan hari ini? Tidak. Oke, nanti selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya di hari Kamis tentang unsur-unsur intrinsik dari cerita non fiktif ya. Tadi hari ini fiktif, sekarang yang non fiktif. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bukunya dikembalikan lagi ke raknya, ditata yang rapi. Kita kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.